3419003 kelas produksi penerbitan PES A semester 4 YIM Pengalaman. Di sini saya ingin membuat video ini guna memenuhi tugas UTS produksi penerbitan PES. Langsung saja, nomor 1, produksi penerbitan PES adalah sebuah usaha dalam menyiarkan sebuah berita ataupun informasi pada masyarakat, baik melalui televisi, radio maupun majalah koran. Lalu dalam waktu produksi penerbitan PES ini mempelajari tentang struktur-struktur yang ada di dalamnya, seperti pemimpin redaksi, asisten, dan sebagainya. Lalu cara mengolah sebuah informasi menjadi sebuah berita layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nomor 2, dilansir dari Herman R.N. dalam buku Jurnalistik Statis tahun 2018, berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita atau nilai value, aktual, faktual, penting, dan juga menarik. Berita sendiri terbagi menjadi 3 jenis, straight news, in-depth news, dan feeder. Straight news yaitu berita langsung, yaitu berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya berisi informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, aktual dan penting, yang bertujuan untuk mengabarkan. Jenis straight news terbagi menjadi 2, yaitu hard news dan soft news. Hard news yaitu berita aktual yang paling penting serta memerlukan waktu yang cepat untuk mempublikasikannya. Hal ini berkaitan dengan nilai sebuah berita tersebut. Jika berita tidak segera dipublikasikan, maka berita tersebut akan menjadi basi. Lalu ada soft news, yaitu berita yang tidak terlalu penting namun menarik dan unik. Biasanya dalam mempublikasikan sebuah soft news bisa dilakukan kapanpun. Lalu selanjutnya ada in-depth news. In-depth news adalah berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Dalam hal ini, in-depth news itu berisi opini atau perspektif dari para ahli ataupun para pakar. Lalu yang terakhir ada feeder. Biasanya berisi tentang human interest. Feeder ditulis secara deskriptif dan bertujuan bukan hanya untuk menggambarkan, tetapi juga untuk menggugah emosi dari para pembacanya. Lalu ada opini, yaitu sebuah pernyataan atau bentuk tanggapan yang bersifat subjektif. Jenis-jenis dari opini yaitu ada opini pribadi, yaitu pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Lalu ada opini kelompok, yaitu pendapat kelompok orang mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum. Dan selanjutnya ada opini massa, yaitu pendapat seluruh masyarakat sebagai hasil dari perkembangan pendapat yang berbeda mengenai masalah yang menyangkut dengan kepentingan umum. Lalu ada iklan. Iklan yaitu berisi pesan yang bertujuan untuk membujuk dan mendorong orang agar orang tersebut tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Biasanya dipromosikan melalui televisi, radio, majalah, maupun media online. Iklan terbagi menjadi 2, yaitu iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Iklan niaga yaitu bertujuan agar orang tertarik menggunakan jasa ataupun produk dari si pembuat iklan. Lalu untuk iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan oleh si pembuat iklan tersebut. Yang ketiga ada pers tradisional, sering disebut juga media massa tradisional, ialah seluruh media dengan
otoritas dan mempunyai organisasi yang jelas sebagai medianya. Contohnya yaitu surat kabar, majalah, film, dan sebagainya. Sedangkan untuk pers online yaitu seluruh media dengan otoritas dan tidak mempunyai otoritas dan juga mempunyai organisasi media. Contoh persnya yaitu situs berita online, media sosial, aplikasi chat, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan antara pers tradisional dan pers modern yaitu pers tradisional, media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran itu. Lalu penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat yang menyeleksi informasi yang mereka terima. Untuk pers tradisional ini membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai dengan jadwal pers tersebut, bisa 1 minggu atau 1 kali atau 1 bulan. Sedangkan pers online ini sumbernya dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima. Lalu tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu, komunikasi mengalir atau berlangsung ke dalam, dan penerima yang menentukan waktu interaksi. Biasanya pers online ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita bisa mendapatkan berita tersebut. Untuk persamaan dari kedua pers tradisional dan pers modern menurut saya yaitu sama-sama memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Lalu yang nomor 4 adalah struktur dalam redaksi. Yang pertama, pemimpin redaksi. Tugasnya yaitu mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan, meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada sekretaris redaksi, yaitu membantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Lalu ada redaksi pelaksana, yaitu bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Ada redaktur editor yang bertanggung jawab terhadap isi halaman dari surat kabar. Tugasnya yaitu menerima bahan berita baik dari kantor berita, wartawan, koresponden, atau bahkan press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta. Lalu yang nomor 5, menurut saya era ini semakin maju dan hal ini tentu memiliki dampak tersendiri di berbagai bidang seperti pers. Namun kita juga harus ikut dalam arus perubahan tersebut agar tidak tertinggal. Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki beberapa inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya seperti berita online yang ada di media sosial, internet, dan koran cetak masih dapat diedarkan karena tidak semua masyarakat paham mengenai penggunaan teknologi. Lalu dengan kode etik sendiri itu sangat berguna, apalagi di era digital ini banyaknya berita palsu yang beredar di media massa online. Sebuah informasi harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sehingga tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.